Terkait dengan gelar perkara khusus hari ini, ya sebenarnya kita berharap UGM yang telah menyatakan meyakini bahwa Pak Jokowi adalah alumni Gajah Mada, seharusnya pihak UGM sangat berkepentingan untuk hadir. Dan juga Pak Jokowi juga harusnya sangat berkepentingan untuk hadir untuk membuktikan kepada kami dan menunjukkan kepada kami bahwa ini loh ijazah yang kalian pertanyakan. Kalian anak bangsa nggak usah ribut. Ini siap diuji, bahkan bukan hanya di Bareskrim, di laboratorium Puspom TNI, laboratorium BRIN, ya di Serpong yang jauh lebih advance, bahkan di luar negeri. Kami siap, saya siap. Begitu harusnya statement Pak Jokowi sebagai seorang yang pernah menjabat 10 tahun sebagai presiden kita, gitu loh. Dan kami harap Bareskrim bisa menjelaskan prosedur-prosedur forensik yang telah dilakukan atau yang diklaim telah dilakukan. Terutama apa esensi yang kami ingin gali adalah bagaimana prosedur forensik ya menyatakan bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi tahun 85 yang tidak ada lembar pengesahan penguji dan tanggal dipertahankannya dan itu dinyatakan identik dengan skripsi pembanding dari junior maupun senior Pak Jokowi. Kita ingin melihat ya skripsi pembanding atau referensi itu yang mana, punya siapa, dan harus kita buktikan juga. Nanti saya ke UGM lagi untuk meminta Profesor Ova Emilia sebagai rektor UGM untuk memberikan akses kepada publik terkait skripsi-skripsi tahun 1985-an sampai awal 1990-an. Ya, karena analisa saya ya, bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu diproduksi dengan teknologi digital, dengan hardware dan software setidaknya di awal tahun 90-an, yaitu tahun 1992 dengan dirilisnya Windows 31 yang di dalamnya ada Microsoft Office dan di dalamnya ada teknologi PostScript Type 1 ya yang menggunakan algoritma Bezier untuk membentuk lengkungan yang sangat cantik dalam dalam karakter-karakter atau font-font dari Times New Roman, begitu. Kemarin juga ada bukti yang dibawa atau dokumen yang dibawa sih? Kami kan sebenarnya banyak seharusnya yang bisa kami bawa, tapi kan kami tidak punya hak untuk menyita, Mbak. Ya, contoh misalnya skripsi. Kenapa kami lakukan digital forensik? Yang tadi malam sudah juga saya berdebat dengan Pak Rifai, pengacaranya. Katanya kalau analog harus dibuktikan secara analog. Terus kalau MRI, CT scan, biometrik, misalnya mata masa dicopot dulu, ya kan? Tetapi di scan, difoto, dianalisa secara digital. Sesuatu analog bisa diidentifikasi secara forensik digital. Karena memang disitulah gunanya ilmu itu. Tanpa kita memiliki analog itu pun, kita bisa deteksi bahwa itu barang palsu atau tidak. Begitu. Kemarin juga dari alumni Gajah Mada kan sudah menyatakan pernyataan sikap tentang itu, Pak. Iya, rela gama dan saya kira karena alumni UGM ini kan menyebar di seluruh kolong dunia gitu ya. Jadi sangat susah untuk mengumpulkan para alumni UGM, tetapi ada 100 orang gitu ya, Bu ya. Nah, itu ya berkumpul. Ya kami sebenarnya karena kecintaan kami kepada alma mater Universitas Gajah Mada, yang kami tidak cinta adalah pengurus-pengurusnya sekarang yang tidak terbuka ya. Tidak terbuka, bahkan video pertemuan kami tanggal 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM ya, itu dijanjikan oleh Profesor Wening sebagai wakil rektor kemahasiswaan UGM untuk dirilis secara utuh atau diberikan kepada kami utuh, tetapi sampai sekarang tidak ada dan janji itu hanya tinggal janji. Bahkan diputar-putar iya. Bang, di medsos, Bang. Nah, diputar-putar ya. Nah, ini padahal kami dituduh menghasut. Ketika saya dimintai keterangan pada saat undangan klarifikasi ya, kemarin di Polda Metro Jaya, pelapor itu tidak menyediakan bukti material
apa tindak pidana yang diakibatkan yang diduga kami lakukan penghasutan tersebut. Begitu Mbak ya? Terima kasih. Agendanya jam berapa Pak? Jam 9? Agendanya jam 10. Ya, tapi saya siap-siap dulu karena kalau diberi waktu yang banyak maka saya juga punya banyak yang perlu saya presentasikan. Ya Bang Tengah.